aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Hari ini juga mari kita sudahi dan selesaikan apapun yang di belakang. Kita sudah lepas landas. Amin, saudaraku. We are taking off. Kita sudah ada bersama-sama di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, pastikan orang di sebelahmu katakan ada kasih karunia. Kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi sekali lagi, ini adalah awal dari perjalanan. Ini adalah awal yang baru. Baru, fase yang baru. Ini kita belum berhenti. Kita perlu kembali fokus berlari kepada apa yang ada di hadapan untuk terus mendapatkan apa yang ada di hadapan, yaitu panggilan surgawi. Amin, saudaraku. Ada panggilan surgawi. Fokus kepada tujuan dari panggilan surgawi. Dengan demikian kasih karunia diberikan kepada kita untuk memasuki kerajaan kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sekarang di dalam kasih karunia ini kita dapat memberitakan, kita dapat meneruskan. Kita tidak berhenti untuk diri sendiri. Amin, saudaraku. Kita mau meneruskan kasih karunia itu. Mulai hari ini kita mau terus, saudaraku, menyatakan, memberitakan kemenangan di dalam kasih karunia. Kemenangan bersama kasih karunia. Kemenangan dari kasih karunia ini. We want to declaring the entrance into God's kingdom. Amin, saudara. Kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kita mau meneruskan dan kita mau menyatakan kasih karunia ini. Satu kisah yang sudah kita dengarkan sebelumnya. Di zaman itu, di masa itu, kondisi itu membuat bangsa Israel sangat terjepit, sangat terbatasi, sangat, saudaraku, terdesak. Tidak ada kesempatan. Mereka terkepung oleh orang-orang Filistin. Dan posisi mereka kalah jumlahnya. Hanya tinggal 600 rakyat. Sedangkan lawan mereka seperti pasir di laut banyaknya. Saudaraku yang terkasih, ada satu orang yang bernama Jonathan. Arti namanya adalah Yehonatan, Yehovah has given. Artinya Tuhan telah memberikan. Arti namanya adalah Tuhan telah mempercayakan. Arti namanya adalah Tuhan telah memberikan kemenangan. Jonathan, dia mengenal hati Tuhan. Dia mengenal hati Tuhan. Dan dia tahu apa yang menjadi perjanjian Tuhan. Bukan hanya kepada dia, tetapi kepada satu bangsa. Yaitu kepada bangsanya dia, kepada Israel. Sama seperti saudara saat engkau mendengarkan. Siapapun namamu, Tuhan telah memberikan kepercayaan kepadamu. Adakah engkau mengenal hati Tuhan? Hati Tuhan tidak mau hidupmu, keluargamu, anak-anakmu, masa depanmu, komunitas di mana engkau berada, hidup di dalam keterpurukan, hidup di dalam keterbatasan, hidup di dalam kelemahan, hidup di dalam masalah, di dalam persoalan. Tuhan mau, saudaraku, hidupmu diangkat. Melalui engkau, bangsa-bangsa bisa mengenal dia. Dan dia berkata kepada seorang pembawa senjatanya. Hanya satu orang. Jonathan membawa satu orang bersama dengan dia. Dan dia berkata demikian. Bagi Tuhan, tidak sukar untuk menolong. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Hanya 2 orang. Bagi Tuhan tidak sukar. Seorang pembawa senjata yang masih muda, saudaraku. Jonathan umurnya kira-kira 22 tahun di masa itu. Dan berkata, apa yang ada di dalam hatimu, apa yang Tuhan taruhkan di dalam hatimu, aku mau sepakat. According to your heart, I am in. Aku mau terlibat.
Berdasarkan apa? Apa yang ada di dalam hati seorang yang mengenal Tuhan. Apa yang ada di dalam hati seorang yang percaya akan janji Tuhan. Satu orang muda berkata, aku sepakat. Aku sepakat. Lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat. I'm with you according to your heart. Saudaraku, ini bukan hanya kebetulan, tetapi ini adalah satu kesepakatan. Tetapi bukan kepada kekuatan manusia, kehebatan manusia. Karena musuhnya, saudaraku, berada di atas. Dan tidak ada jalan ke kiri atau ke kanan. Mereka harus mendaki dengan merangkak ke atas, saudaraku. Tetapi satu orang yang sepakat dengan seorang yang mengenal hati Tuhan. Mereka memanjat. Gunung itu naik. Apa yang terjadi, saudaraku? Saat Jonathan naik ke atas, musuh dari tadi, saudaraku, berteriak-teriak, naik kau. Kami habiskan. Selesai kau. Saudaraku, begitu Jonathan sampai ke atas, saudaraku, di atas bukit itu sudah menunggu 20 orang yang paling kuat dari tentara itu. Karena itu adalah pintu gerbang penjagaan, pos penjagaan yang paling kuat. Saudara, apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, saudara baca dalam versi bahasa Inggris jauh lebih jelas. Mereka terjatuh di hadapan Jonathan, saudaraku. They fell. They fell. Seperti saudara saat Tuhan Yesus berkata, akulah dia. Para pengawal dari imam itu terjatuh, termundur ke belakang. Tuhan menyertai seseorang. Tuhan menyertai satu orang yang mengenal hatinya. Tuhan mau menyertai hidupmu. Tuhan menyertai engkau saat engkau mengenal dia. Tahu apa yang menjadi kehendaknya, saudaraku. Sehingga pembawa senjata yang di belakang membunuh mereka, saudaraku. Kekalahan itu besar. 2 lawan 20. Bagi musuh itu menjadi satu kegentaran, saudaraku. Karena itu orang-orang yang terhebat di situ dikalahkan oleh hanya 2 orang. Saudara, tetapi kegentaran itu tidak berhenti. Terus menyebar. Menyebar kemana-mana, saudaraku. Sehingga seluruh tentara dari Filistin yang begitu banyak, dengan 3.000 kereta berkuda, 6.000 orang dengan kuda yang tangkas, saudaraku. Dan seperti pasir di laut banyaknya tentara-tentara yang berjalan kaki, saudaraku. Terjadi kegentaran yang sangat luar biasa. Terus menyebar. Ternyata Tuhan memakai satu orang. Ditambah dengan satu orang. Satu orang yang mengenal hatinya. Apakah engkau mau menjadi satu orang yang bersepakat dengan seorang yang mengenal hati Tuhan? Jadilah seorang yang bersepakat dengan seorang yang mengenal hati Tuhan. Bersepakat di dalam komunitas dengan orang yang mengenal hati Tuhan. Amin, saudaraku. Bersepakat bersama-sama. Tetapi sekarang saya bertanya, saudaraku. Mengapa Jonathan hanya bersama dengan seorang pembawa senjata dapat mengalahkan 20 orang? Apa yang terjadi? Kita sudah tahu itu penyertaan Tuhan. Dan kita tahu dikatakan ada ketakutan yang luar biasa. Elohim Karadah di dalam bahasa Ibrani yang berarti the fear of God. Ketakutan yang luar biasa yang datang dari Tuhan melanda orang-orang Filistin, saudaraku. Kenapa itu bisa terjadi, saudaraku? Saya percaya hanya satu. Karena dalam hal itu, Jonathan adalah orang Israel yang menerima janji Tuhan. Hanya Israel, keturunan Yakub, dari keturunan Ishak, dari keturunan Abraham, saudaraku. Yakub, Israel yang mendapat janji Tuhan. Kalau dia dari bangsa lain di zaman itu,
Dia tidak akan pernah bisa berkata dengan sedikit orang Tuhan bisa menolong. Karena dia memegang perjanjian yang Tuhan sudah taruhkan. Apa yang saya maksudkan? Saudara, saat engkau mendengar ini, Tuhan, dia sudah membuat perjanjian dengan engkau melalui Yesus. Sehingga saat engkau percaya perjanjian Tuhan itu, saudaraku, dengan Yesus itu terjadi di dalam hidupmu. Apapun yang dia janjikan, saudaraku, dengan Yesus perjanjiannya dibuat. Bukan lagi dengan yang lain, manusia yang terbatas. Saya ulangi, Tuhan buat perjanjian di Taman Eden bersama dengan Adam. Tetapi Adam yang gagal, manusia yang gagal. Tuhan buat perjanjian dengan Nuh, saudaraku. Tetapi terjadi kegagalan lagi. Tuhan buat perjanjian lagi, saudaraku, dengan Abraham, dengan keturunannya, sampai kepada Musa, dan bangsa itu gagal, saudaraku. Selalu yang gagal di pihak manusia. Sampai Tuhan membuat perjanjian dengan Yesus. Yesus tidak pernah gagal. Sehingga, saudaraku, kepercayaanmu kepada Yesus akan janji Tuhan buat hidupmu sah dan tidak dapat dibatalkan. Amin, saudara. Inilah perjanjian Tuhan buat kita. Bukan hanya buat Israel. Sekarang saudara tahu apa yang menjadi dasar dari kemenangan. Apa yang menjadi dasar dari kemenangan bangsa Israel. Apa yang menjadi dasar kemenangan kita? Apa itu, saudaraku? Saat bangsa itu keluar dari Mesir, bangsa Israel, saudaraku, Musa memimpin mereka. Saudara, tentara Mesir dengan segenap kekuatannya terus mengejar, sampai mereka berhadapan dengan laut di hadapan. Dan tidak ada jalan lagi. Apa yang terjadi? Orang Israel ketakutan, tetapi Tuhan berbicara kepada Musa. Sampaikan kepada bangsa itu. Katakan kepada mereka demikian. Tuhan, aku akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Luar biasa, saudaraku. Yehovah lakam karos. Lakam itu makanan, saudaraku. Tuhan berkata, itu urusanku, itu pekerjaanku, itu makananku. Karas, kamu penuh dengan damai saja. Saat saya menyampaikan firman ini, saya teringat bagaimana Tuhan menyertai. Bagaimana Tuhan memimpin di dalam kondisi-kondisi yang rasanya tidak mungkin. Yang rasanya, saudaraku, saat itu terjadi, tidak berani membayangkan apapun. Tetapi saya menyimpan janji Tuhan. Karena Tuhan hanya perlu satu orang percaya kepada janjinya. Dan ada orang yang bersepakat dengan dia. Atas dasar itu, saudaraku, bangsa Israel yang terhalang oleh laut, laut itu terbuka menjadi jalan yang kering bagi mereka menyeberang. Sehingga, saudaraku, di dalam Keluaran pasal 19 Tuhan berkata, ayat yang keempat, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan. Aku telah menuntun membawamu keluar, mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Tuhan mengerjakan itu. Saat kita ada bersama-sama hari ini, lihat, Tuhan sedang menuntun, sedang memimpin hidupmu. Bukan hanya pribadi, bahkan secara korporat, secara bersama-sama di dalam komunitas. Bukan hanya satu komunitas, tetapi terus menyebar, saudaraku. Terus menyebar kegentaran dari pihak dunia kegelapan. Ingat, musuh kita adalah tipu daya dan segala kejahatan yang sumbernya adalah dari iblis, bukan manusia. Ada kegentaran. Jika sekarang
kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Sungguh-sungguh apa saudaraku? Mendengar firman. Sungguh-sungguh mendengar. Dan berpegang pada perjanjian-Ku. Mendengar dan berpegang. Amin saudara. Mendengar dan percaya. Mendengar dan mengambil firman itu menjadi kepemilikan. Mendengar firman pemberitaan ini dan engkau percaya dan menerimanya. Dan membawa firman itu ke dalam hidupmu. Maka kamu akan menjadi apa saudaraku? Harta kesayanganku sendiri, kata Tuhan. Lihat. Mendengar, memegang. Apa itu harta kesayangan? Engkau menjadi harta kesayangan. Artinya saudaraku, saudara menjadi pribadi yang sangat disayang, sangat diinginkan, menjadi prioritas bagi Tuhan. Ini janji Tuhan. Saat engkau percaya, engkau mengenal hati Tuhan begitu mengasihi engkau. Sepertinya seolah-olah engkau menjadi orang yang paling dikasihi dari semua orang lain. Seperti itu saudaraku. Seolah-olah engkau saudaraku menjadi orang yang paling diprioritaskan dari yang lain. Tuhan tidak pernah pilih kasih, kita tahu itu. Tetapi secara personal engkau bisa melihat bagaimana Tuhan menuntun, memimpin hidupmu. Saat engkau percaya akan perjanjian Tuhan. Maka Tuhan berkata, kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Apa itu kerajaan imam saudaraku? Satu kerajaan. Semua rakyatnya imam semua. Apa itu imam saudaraku? Mereka bisa datang kepada Tuhan. Firman ini disampaikan kepada bangsa Israel, di mana Tuhan Yesus belum datang di dalam perjanjian lama. Sekarang saudaraku adalah imam. Tetapi kita masih bisa mengambil firman ini, bisa melihat bagaimana Tuhan mengkhususkan orang yang mendengar dan berpegang dan percaya kepada firman-Nya. Yang terus mempercayai firman-Nya. Dia berkata menjadi bangsa yang kudus. Artinya menjadi satu bangsa yang hidupnya tidak tercampur, terpisah. Di dalam hari ini saudaraku, hidupmu tidak lagi terikat. Tidak lagi saudaraku dikuasai. Tidak lagi saudaraku menjadi bulan-bulanan dari dunia ini. Engkau terpisah. Engkau punya otoritas, engkau punya kuasa. Dan engkau dapat menyatakan kehidupan dari Tuhan itu saudaraku. Engkau menjadi pribadi yang berbeda. Anak-anak muda, orang-orang muda, ya anak-anak remaja. Hidupmu menjadi anak-anak orang-orang yang berbeda. Amin. Engkau bisa hidup di dalam kekudusan yang Tuhan berikan. Engkau bisa menjadi anak-anak yang bisa melihat visi panggilan Tuhan. Sama seperti seorang muda, seorang Yusuf yang dari mudanya dia bisa melihat Tuhan memanggil hidupnya dia. Dan Tuhan mengkhususkan dia. Engkau dapat dibangkitkan saat engkau percaya dan mendengar janji Tuhan ini. Engkau menjadi pribadi yang berbeda. Dengar orang-orang yang sudah usianya tinggi saudaraku, jangan takut. Tuhan akan memakai engkau. Sama seperti seorang yang bernama Kaleb saudara. Dia berumur 85 tahun. Dan dia berkata, dengar, aku masih sama kuat saat 40 tahun yang lalu. Masih sama. Sanggup memegang pedang, keluar dan masuk. Saudara, berapa usiamu hari ini? Pegang perjanjian Tuhan. Dengarkan apa yang menjadi janji Tuhan. Tuhan mau memakai hidupmu saudaraku. Engkau tidak menjadi lemah, tapi engkau juga tidak menjadi terlalu muda untuk tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan menjadikan engkau pribadi yang terpisah hidupnya. Kalau engkau mau memberitakan dan meneruskan kasih karunia, engkau memegang, menerima kasih karunia Tuhan. Saudaraku, paling penting hari ini, hold fast God's covenant. Pegang teguh saudaraku. Perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan kepada siapa saudaraku? Kepada Yesus, tetapi untuk saudara. Bukan perjanjian Tuhan bersama dengan saudara, tetapi perjanjian Tuhan kepada Yesus yang tidak pernah gagal, yang sudah selesai itu. Dan semuanya perjanjian itu saudaraku, Yesus yang sudah selesaikan
genapkan, dia sudah sahkan, dan itu diserahkan kepada saudara. Kasih karunia ini saudaraku menjadi kepemilikan saudara. Mulai hari ini, lihat, Tuhan menjadikan engkau bangsa yang kudus, yang terpilih, dan engkau adalah umat pilihannya Tuhan. Engkau adalah umat pilihannya Tuhan. Engkau adalah Israel secara rohani saudaraku, yang memegang teguh setiap perjanjian Tuhan untuk hidupmu. Amin saudaraku. Tuhan menjadikan engkau umat pilihan. Tuhan memisahkan hidupmu karena Yesus. Sehingga kemenangan yang diberikan kepada Jonathan dan kepada pembawa senjatanya saudaraku, itu bukan menjadi satu cerita atau satu bagian dari firman Tuhan, tetapi itu menjadi kehidupan Kristus yang nyata di dalam hidupmu. Kemenangan itu menjadi kepemilikan hidupmu saudaraku. Amin. Kita semua adalah orang yang telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bukan saudaraku tuntutan, masalah, persoalan, tetapi kasih karunia, jalan keluar, kemurahan, kemudahan di dalam Tuhan. Pimpinan, ada persoalan, tetapi ada kasih karunia yang jauh lebih besar. Ambil itu saudaraku. Ada masalah, tetapi ada penyertaan yang lebih kuat saudaraku. Dikatakan demikian. Tetapi kasih karunia datang dari Yesus. Sah. Bukan datang dari hukum, bukan datang dari Musa. Menarik ya saudaraku. Tetapi saudaraku, hukum Taurat itu turun melalui Musa. Terus saudara, untuk apa Tuhan memberikan hukum Taurat? Untuk apa ada hukum Taurat diberikan? Sehingga banyak orang-orang hidup di dalam masalah dan persoalan saudaraku. Apa itu? Karena firman Tuhan berkata seperti ini. Justru agar engkau tahu. Tahu apa? Bahwa engkau tidak sanggup. Saat engkau melihat dirimu, engkau tidak mampu melakukannya. Saat engkau gagal, engkau tahu bahwa engkau bukan pribadi yang kuat. Karena ada tuntutan, ada hukum, ada standar. Sehingga engkau tahu, engkau suka gagal. Engkau tahu bahwa engkau sering gagal maksudnya. Engkau sering tidak mampu. Tetapi masih ada kasih karunia. Engkau tahu bahwa engkau tidak bisa sendirian. Tetapi masih ada kasih karunia. Engkau tahu engkau sering jatuh kepada perkataan-perkataan yang tidak baik. Keinginan-keinginan yang jahat. Tetapi ada kasih karunia. Hukum Taurat itu diberikan, ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Bukan Tuhan mau melihat pelanggarannya, agar orang paham bahwa memang tanpa kasih semua orang itu gagal. Nah, disitulah kita hari ini bisa menyadari bahwa kasih karunia ini menjadi apa? Berlimpah-limpah untuk kita saudaraku. Charis huper perisio. Persoalan masalah saudara, ada kelimpahan kasih karunia. Persoalan saudara tidak pernah selesai. Abound in grace. Berlimpah dengan kasih karunia. Jadi jawabannya apa saudaraku? Apa yang menjadi dasar kemenangan? Dasar kemenangannya adalah saudara ada di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa. Kenapa kita bisa dan percaya bahwa kita adalah orang-orang yang menang? Hanya karena ada kasih karunia saudaraku. Di dalam 1 Petrus 2 dikatakan demikian ayat yang ke-9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. You are chosen generation, generasi yang dipilih, umat yang dipilih Allah, saudaraku. Dan yang paling penting ini adalah a royal priesthood, imam yang berkerajaan, imam yang berotoritas raja. Ini saudara, di dalam kasih karunia Tuhan tidak hanya mau berhenti di dalam hidupmu seperti hari ini, tetapi
Tuhan membawa kita terbang untuk apa saudaraku? Menjadi imam bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Dia. Itu maksudnya saudaraku. Kita adalah generasi yang dipilih Tuhan. Orang-orang yang dipilih Tuhan. Chosen generation. Engkau yang mendengarkan, engkau dipilih Tuhan. Tuhan sedang menyatakan bahwa aku memilih engkau. Dan aku mau memakai hidupmu. Bukan seperti apa yang kau inginkan, bahkan jauh lebih besar. Yang engkau tidak pernah tahu, Tuhan mau lakukan itu terhadap hidupmu. Tuhan memakai engkau buat bangsa-bangsa saudaraku. Menjadi bangsa yang terpisah, yang kudus. Menjadi umat Allah, umat kepunyaan Allah sendiri. Itu engkau. Dikhususkan saudaraku. Begitu spesial hidupmu hari ini. Tuhan mau menyatakan ini. Pertama-tama setiap saudara yang ada hari ini. Hidupmu begitu luar biasa, begitu spesial, begitu khusus. Siapapun engkau yang mendengarkan. Bagaimanapun keadaanmu, engkau adalah pribadi yang dipilih Tuhan. Ambil itu dalam hidupanmu. Sehingga hidupmu bisa dipakai. Supaya engkau dapat memberitakan. Saudara memberitakan apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, yang ajaib, yang terjadi pertama-tama di dalam hidupmu terlebih dahulu. Apa yang kau alami, ini kau bisa bawa dan kau bisa ceritakan kepada bangsa-bangsa saudara, kepada orang-orang. Makanya saudaraku di komunitas, engkau bisa mengisahkan apa yang kau terima, kehidupan, perubahan pribadi, perubahan di dalam pernikahanmu, perubahan di pekerjaan saudara, perubahan saudaraku, orang-orang yang ada yang bersama-sama dengan saudara. Saudara bisa membawa perbuatan Allah yang besar ini. Karena Tuhan hatinya adalah manusia, saudaraku. Perbuatan ini Dia berikan kepada engkau untuk engkau teruskan. Itu adalah bagian dari kasih karunia. Fase baru di dalam kasih karunia, kita mau reaching out. Saudara ditumbuhkan, bertahun-tahun ada bersama-sama di dalam komunitas. Saudara menjadi orang-orang yang grow di dalam Tuhan dan masih growing. Tetapi saudara sekarang kita mau reaching. Kita mau menjangkau. Kita mau menjadikan saudaraku bangsa murid. Engkau adalah pribadi yang sudah ditetapkan. Chosen to be royal priesthood. Dipilih untuk menjadi imam yang berotoritas raja, saudaraku. Saudara tahu imam? Imam itu menjadi wakil dari umat kepada Tuhan. Imam itu saudaraku, dia langsung kepada Tuhan. Kalau saudara mendengar di dalam kasih karunia engkau menjadi imam, artinya saudara bisa mengenal hati Tuhan. Engkau bisa membawa bangsa-bangsa orang lain kepada Tuhan melalui hidupmu, saudaraku. Tuhan menjadikan engkau menjadi perpanjangan tangan, menjadi perantara untuk membawa mereka kepada Dia. Amin, saudaraku. Tuhan mengangkat hidupmu. Betapa berharganya hidupmu, saudaraku. Itulah pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan buat hidupmu. Pilihan Tuhan, saudaraku, menjadikan engkau seorang imam yang mempunyai otoritas raja. Saudara mau membaca itu, saudaraku, katakan, saya telah dipilih dan ditentukan. 2, 3. Saya telah dipilih dan ditentukan menjadi imam yang berotoritas raja, yang berhak mengalami dan memberitakan kerajaan Allah bagi bangsa-bangsa. Buka hatimu. Perluas pandangan saudara. Ini visi Tuhan. Dia berikan, dia percayakan buat engkau, saudaraku. Tuhan memakai hidupmu menjadi orang yang meneruskan. Itulah chosen generation. Umat pilihan Tuhan. Inilah umat yang kudus, yang hidupnya, saudaraku, bukan hanya terpisah, tetapi mempunyai visi yang begitu jelas di dalam kehidupannya. Dia membawa kasih karunia kepada begitu banyak orang lain, saudaraku. Dan diteguhkan saat Paulus menulis surat kepada orang-orang di Korintus, saudara. Dia menulis di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. Dikatakan ayat yang kedua, dia simpulkan. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Karena Yesaya pasal 49 menulis bahwa ini adalah perkenanan. Dan sampai tiba hari ini. Waktu ini adalah waktu perkenanan. Di sini, at the entrance, ini adalah tempat di mana Tuhan menyatakan perkenanannya.
Bukan hanya buat saudara dan saya, tetapi buat bangsa-bangsa. Dan akan diteruskan dan diteruskan lagi. Amin saudaraku. Sesungguhnya hari ini juga adalah hari penyelamatan. Mulai hari ini. Mulai hari ini. Katakan mulai hari ini. Mulai hari ini. Menjadi hari penyelamatan bagi bangsa-bangsa. Lebih lagi. Lebih lagi saudaraku. Tuhan sedang mengerjakan ini.